Guru Anissa Sriwinarsi di pertemuan ke-14 ini. Ini merupakan pertemuan terakhir di mata kuliah dasar pemrograman ya. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bareng-bareng untuk studi kasus tentang dasar pemrograman C++ Array. Nah, untuk studi kasus kali ini, mari kita akan membuat program sederhana sistem rekap nilai mahasiswa. Are you ready guys? Ready dong. Nah, untuk pertama, ini kita akan mempersiapkan array NIM. Sebanyak 50 array, kita akan memesan 50 array NIM. Kalau Odinus itu NIM-nya bentuknya apa, ayo? Iya, cakep, string. Nah, untuk nama juga, kalau NIM-nya 50, kita juga memesan nama 50 juga, string juga. Dan matriks nilai, kalau yang NIM sama nama kan array 1 dimensi, sekarang kalau nilai array 2 dimensi. Ibu pesennya 50 untuk barisnya dan 4 untuk kolomnya. Apa aja sih? Nah, kolom pertama ini untuk nilai UTS, lalu 1 ini UAS, kolom kedua itu tugas, dan kolom terakhir atau 3 itu nilai totalnya. UTS-nya 0,3, UAS 0,3, dan tugas 0,4. Di total akan disimpan di sini. Nah, sebenarnya NIM, nama, nilai itu bisa dijadikan satu, tapi itu merupakan tipe data bentukan. Pada semester pertama ini kita belum mempelajari tipe data bentukan, namun mempelajari array dulu. Jadi kita memanfaatkan array dulu ya. Dan sebenarnya untuk NIM dan nama juga bisa dibuat array 2 dimensi nih. Bisa dibuat seperti ini, matriks. Nanti ibu akan coba 1 dimensi seperti itu. Check it out ya. Langsung kita coding aja. Siapkan code block, create a new project, console application, next C++. Ini pertemuan 14, sistem rekap nilai. Next, finish. Double click sources, double click main.c++. Ini ibu besarkan. Pertama seperti biasa, judul, nah ibu akan ambil dari sini. Lalu apa? Ya, cakep, kamus dan algoritma. Tadi mempersiapkan apa aja ya? String NIM ya, string NIM pesannya berapa tadi? Ya, 50. Nama pesan berapa? 50 juga. Lalu setelah itu angka. Nah, angka tuh kira-kira integer atau float? Iya, cakep, float, karena angka kan bisa nilainya bisa koma-koma ya. Jadi float, nilai barisnya 50, kolomnya 4. Nah, lanjut, sudah. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini guys. Ibu perlihatkan yang sudah ibu buat. Ini ibu save dulu, ibu open dulu ya. Ini. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini. Masukkan banyak mahasiswa, misal 2. NIM ini etok-etokan gitu ya. Nama Anissa, nilainya 90, 70, 100. Nah, langsung ada nilai total 88. Yang kedua, misal Arhan. Cie, lagi demam AFF 2021 ya. Nilai UTS misal karena dia main bola terus jadi nilainya kurang gitu, misal ini ya guys. Oke, yang ini bagus.
seperti ini nanti. Nah ini array sendiri, array nim sendiri, array nim nama, dan UTS, OAS tugas dan total itu matriks ya. Misal ada dua pilihan, tambah nilai dan analisa data. Misal ibu tambah nilai, misal nilai yang akan ibu tambah 2. Nah jadi 90 ke 92, 70 ke 72, dan 100 tambah 2 tetap 100 ya, nilainya bertambah. Apakah ingin melanjutkan? Ya. Analisa data. Nah kalau analisa, nah ini ada nilai max, nilai min, dan rata-rata. Keren ya. Ya. Nah kalau Y akan lanjut, kalau no dia akan keluar. Seperti itu. Ada bug ya, nanti kita akan lihat. Yuk kita coding ya. Tadi berarti kita harus menginputkan berapa mahasiswanya ya, INT, MHS. Apalagi lalu pilihan untuk yang yes no tadi. Enggak, yang yes no itu char ya bentuknya karena Y dan N. Apakah lanjut, ibu kasih variabel LCT. Lalu float tambah nilai yang tadi dianalis yang di pilihan pertama. Lalu ada float nilai max ya, nilai max. Kalau max kita setting jadi 0 dulu ya. Max disetting 0, nilai min disetting berapa? 100. Cakep. Lalu nilai sum juga 0 karena pertambahan, dan nilai rata. Lanjut INT Imax dan Imin ini untuk mengetahui siapa sih mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik atau terburuk. Sampai sini ini cukup dulu, kalau ada yang kurang nanti bisa kita tambahkan ya. Pertama, tadi kan cout masukkan banyak mahasiswa, jadi kita cout deh, masukkan banyak mahasiswa, nggak pakai NL. Lanjut in ini pakai yang MHS. Setelah itu looping, jangan lupa for INTI sama dengan 0, I kurang dari MHS, I plus plus. Nah lalu yang pertama ditanyain apa, masukkan nama ya. Masukkan name dulu. Nah, di sini Bu batasi nih. Ini udah namanya itu yang tanpa spasi, karena kalau pakai spasi itu agak sedikit rempong ya. Nanti kalau kalian ingin ada spasinya, silahkan bisa eksplor sendiri. Nim ke I. Lanjut setelah nim nama. Masih sama yang tanpa spasi. Nah seperti ini. Terus ibu kasih keterangan. Nih, mahasiswa ke I plus 1. Kalau I aja kan nanti mulai dari 0. Kalau kita kan seringnya awalan dari 1 ya, jadi ibu kasih I plus 1. Tapi ini tidak menambah nilai I, hanya menampilkannya ada ketambahan angka 1. Yang menambah nilai I itu dari sini, I plus plus dari situ. Lanjut sekarang ke nilai nih, for. Yang inputan kan tadi kan ada 4 ya, tapi yang diinputkan hanya 3. Di for J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus.
Nah, harusnya Sein nilai ini baris itu dari mahasiswanya, ini J kayak gitu. Nah, kalau ini kan akan ketip-ketip aja, dan kita mau kalau urutan pertama itu UTS, yang kedua itu UAS, dan ketiga itu tugas. Nah, ibu mau nih ada if-nya. If J sama dengan 0, maka ada keterangannya Cout iu. Masukkan nilai UTS. Nah, lanjut ya. Yang pertama, lalu yang kedua, else if J sama dengan 1, masukkan nilai UAS. Dan yang ketiga, pakainya else saja, Ibu. Masukkan nilai tugas. Masukkan nilai tugas. Nah, ini Ibu samakan. Seperti itu. Kita coba dulu. Masukkan banyak mahasiswa 2. Mahasiswa pertama 1, 2, 3, nama Anissa, nilai UTS. Nah, pertama UTS ya, betul ya. OS 90, tugas 90. Oke. Ini kok udah ada totalnya. Nah, berarti Ibu, nah ternyata masih ya, yang latihan ini masih on. Jadi bukan pengennya yang pertemuan 14 ya. Jadi yang pertemuan 14 kita on kan dengan cara di double klik. Nah, kalau kayak gini kan ya berarti yang lagi on atau yang lagi dikerjakan yang pertemuan 14, bukan yang latihan 14. Ada apa lagi nih? Expected primary. Oh ya Allah guys. Kok kalian nggak ngomong sih? Gimana mau ngomong, Bu? Akhiran 2. Kurang apa nih? NL ya, nanti kita akan perbaiki ya. Oke, kurang NL tadi. Oke, ini 909. Nggak boleh ya ada inputan 909 ya. Kalau ada inputan lebih dari 100 atau kurang dari 0, maka akan kita perbaiki. Nah, ini dulu nih, kasih NL dulu. Terus di sini juga Ibu kasih NL juga. Nanti di sini Ibu kasih NL atau enter untuk pembatasan antara mahasiswa 1 dan 2. Nah, tadi ya, kalau orang menginputkan kurang dari 0, nah itu if nilainya kurang dari 0, ini persiapkan kurang dari 0 atau nilainya lebih dari 100, maka minta diinputkan kembali Cout. Masukkan nilai lagi antara 0 sampai 100. Nah, seperti ini. Lalu Sein lagi. Baik, seperti itu ya. Nah, lalu kan nilai kan 0, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga itu kan nilai total ya. Jadi setelah meminta 3
nilai tersebut di luar looping J kita akan masukkan nilai mahasiswa ke I, nilai total. Nah, jadi nilai pertama, nilai mahasiswa ke I 0 itu kan UTS ya, dikali 0,3 ditambah nilai kedua itu UAS kali 0,3 ditambah lagi nilai tugas dikali 0,4. Nah, Ibu ulangi lagi. Jadi yang nilai indeks ke 0 itu UTS, 1 UAS, 2 tugas, dan 3 nilai akhir. Nah, nilai 0, 1, 2 itu inputan dan 3 itu setting, di set seperti itu. Nah, lanjut si out. Nilai akhir atau nilai total aja yang lebih enak. Nilai indeks ke 3 yang setelah ditotal seperti itu. Lanjut kita kasih NL. Yuk kita coba. 1, 2, 3 Anissa. Ini coba. Oke, nilai total 100. Lanjut 1, 2, 4. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke cetak ya. Cetaknya kita rapihkan. Berarti di luar looping I. Nah, di sini cetak. Yuk. See out. Pertama nomor kita tag, lalu NIM kita tag, spasi nama kita tag, garis, lalu UTS di tab, garis UAS di tab, garis, spasi, tugas di tab, garis, spasi, nilai total tab, garis. Nah, seperti ini. Lanjut di looping. I sama dengan 0, I kurang dari MHS ya, pertama MHS dulu, I plus plus sampai situ. Oke. Lalu si out. Pertama itu nomornya, garis, spasi, I tambah 1, lalu baru tab, garis, spasi, ini NIM ya, NIM indeks ke I. Lanjut lagi backslash T, garis, spasi, nama, nama ke I juga. Lanjut lagi backslash T,
spasi. Nah, sampai situ itu untuk nim dan nama. Sekarang untuk nilai-nilainya looping aja sama dengan 0. Nggak di looping juga boleh karena hanya 4 aja, tapi ini ibu pakai yang looping. Out nilainya ya, bentar nilai indeks mahasiswa I, lalu baru yang indeks nilainya. Setelah itu backslash T garis ya. Setelah itu kasih NL di luar J. Mari kita coba 2 atau 23. 24. Oh iya. Nah, kalau lebih dari 100 tugas misal minus 90 dan kurang dari 0, minta diulangi lagi. Kurang apa nih? Kurang NL di sini. Ini juga setelah UTS kurang spasi nih. Oh, berarti oke, baik. Setelah UTS ya, berarti UASnya kurang spasi ya nih. Kasih spasi, lalu di sini kasih NL. Oke, baik. Lanjut ya. Setelah itu ada pilihan. Do while, pakainya do while nih. Nah, si out ini kita kasih tulisan dulu. Nah, kalian masih ingat nggak kalau backslash T itu untuk tab, ini backslash N untuk untuk enter. Daripada NL keluar cucuk-cucuk itu, ini ibu coba pakai yang backslash N. Tambah nilai 2. Lisa data, masukkan pilihan. Sein tadi pakai yang pil. Nah, ini if pil sama dengan 0, else if pil sama dengan 1. Kok 0 tuh guys, ini else, ini 1 dan 2 ya. Nah, yang else kita kasih keterangan dulu, si out pilihan Anda salah. Oke. Ini kita tinggal dulu while-nya. Sebelum while, si out. Kasih enter dulu. Ingin melanjutkan.
Sein LCT tadi ya, dia akan looping lagi jika LCT sama dengan Y, seperti itu. Nah, untuk tambah nilai pasti setelah masuk ke sini ada keterangan ya, cout tambah nilai ya. Tadi kan kita udah mencoba. Oke, kita kasih keterangan dulu, tambah nilai. Masukkan nilai yang ingin ditambah. Sein thumbnail ya, tadi kita udah membuat variabel buat tambah nilai. Nah, sekarang looping lagi for INTI sama dengan 0, I kurang dari MHS, I plus plus, for INTJ sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Nilai I J sama dengan nilai IJ ditambah thumbnail ya. Nah, seperti ini. Lalu nah, nilai totalnya kita tuliskan lagi. Nah, setelah sini kita copy aja cetak mahasiswanya. Setelah looping IJ, nah ini kita rapihkan, tap. Nah, save. Banyak mahasiswa. Lah, namanya kebalik-balik ya, udahlah ya guys. The show must go on ya guys. Nah, seperti ini. Misalnya kita tambah nilai, masukkan nilai yang ditambah. Misalnya Ibu mau nambah 5. Nah, ini kan 100 tambah 5 kan 105, jadi wagu ya. Nah, mari kita coba. Nah, di sini nih. Jadi, nah di sini kalau nilai yang ditambah thumbnail itu lebih dari 100, maka tetap nilainya 100. Nah, ini berarti ada apanya? Ya, cakep, ada if-nya. Nah, ini Bu mau memperlihatkan if yang singkat. Biasanya kan if, else gitu ya. Sekarang yang singkat. Masih ingat kan? Ibu kan pernah menjelaskan ya. Nah, jika nilai IJ dan thumbnail itu nilainya lebih dari 100, kalau iya maka nilainya tetap 100. Begitu. Kalau tidak, maka nilai IJ ditambah thumbnail. Nah, di pertemuan apa ya Ibu? Lupa. Ibu pernah menjelaskan coding if yang sebaris. Ini membacanya, jika nilai IJ ditambah thumbnail itu lebih dari 100, maka nilainya akan disetting 100. Nilai IJ akan disetting 100. Jika tidak, nilai IJ ditambah thumbnail. Mari kita
2, 3. Dua, 4. Tambah nilai 5. Nah, yang 100 dia akan tetap 100 walaupun 100 tambah 5 itu 105 aslinya, tapi karena lebih dari 100 harus tetap 100. Yang lain tambah 5 nih, 95, 85, 85, 65, 85 dan nah nilai totalnya juga akan bertambah seperti itu. Apakah yang lanjut ya? Nomor 2. Nah, karena nggak ada apa-apa maka tidak keluar. No. Lanjut nih, kita bikin yang analisa data. Mau lanjut? Oh iya, masih tahu Bu. Nah, ini Ibu loopingnya Ibu copy aja. Di analisa data tadi kita apa aja guys? Nilai akhir, nilai max, nilai min dan rata-rata. Nah, ini Ibu hapus semuanya. Nah, Ibu hanya membutuhkan loopnya. Nah, lalu untuk yang nilai max, ini berdasarkan nilai akhir ya. Jadi nilai mahasiswa ke I indeks ketiga ini nilai akhir lebih dari nilai max. Tadi nilai maxnya kan 0 ya. Kalau mencari max memang di setting atau basisnya ini settingannya itu 0. Kalau nilai min itu 100, kalau pertambahan itu 0, kalau perkalian itu 1. Seperti itu. Jadi nilai max sama dengan nilai mahasiswa itu. Lalu Imax kita menyimpan indeksnya, Imax sama dengan I. Jadi Imax nanti akan kita ambil untuk mendapatkan mahasiswanya. Lanjut, itu nilai maksimal ke nilai minimum. Jika nilai I, nilai akhir kurang dari nilai min, kurang dari 100 untuk yang pertama kali, maka nilai min sama dengan nilai dari mahasiswa I area ketiga. Lalu I min sama dengan I. Lanjut ke rata-rata. Kalau rata-rata itu dikumpulin dulu sumnya. Nilai sum sama dengan nilai sum ditambah nilai akhir dari semua mahasiswa. Nah, seperti ini. Lanjut, kita out kan, kita udah mengcoding nilai max, nilai min dan sum. Codingnya di luar looping. Out. Analisa data berdasarkan nilai akhir. Nah, out nilai max sama dengan ini nilai max diperoleh mahasiswa ini namanya nama indeks ke Imax, seperti itu. Lanjut dengan NIM. Kebalik. NIM
indeks ke I min, lalu baru NL. Seperti itu. Lanjut kita copy aja untuk yang nilai min. Kalau kalian masih bingung untuk yang nilai max, nilai min, dan sum, kalian bisa melakukan step by step. I min, nilai min, diperoleh mahasiswa I min. Oh, ini salah guys, ini I max. Ini ya, I max, I min. Lanjut ke nilai rata-rata, exit out. Nah, si outnya nilai rata-rata gimana? Nah, sum itu total dibagi jumlah mahasiswa ya. Berarti nilai rata sama dengan nilai sum dibagi MHS. Nah, nilai rata NL seperti itu. Kita coba masukkan banyak mahasiswa 2, NIM 23, nilai UTS salah, lalu tugas 124, UTS seperti ini, lalu tambah nilai, ibu tambahi 2. Oke, jadi tambah 2 semua ya, dan totalnya juga menambah, dihitung ulang ya, analisa data. Oke, nilai max 88,6 diperoleh Anissa NIM, betul. Nah, rata seperti itu guys. Oke, benar nih. Nah, ada yang something dinilai rata nih. Nah, nilai ratanya nanti kalian bisa perbaiki ya. Nah, nanti kalau ada kalian yang tahu ini kenapa nih nilai ratanya kok bisa seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi kalian nanti bisa nambah-nambahin nih, kalau misalnya mau bikin lagi studi kasus yang lain, kalian bisa tambah nilai. Tambah nilai kan kalau di sini kelemahannya dia hanya menambahkan ke seluruh mahasiswa. Kalian bisa aja nih tambah nilai, masukkan NIM, jadi hanya mahasiswa itu saja yang ditambahkan nilainya. Lalu juga kalian bisa menambahkan cari. Nah, cari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama seperti itu. Jadi ada banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa dieksplor. Nah, untuk sekian Ibu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menemukan nilai rata-ratanya bagaimana ya biar bisa benar. Kalian bisa komen di bawah. Sampai berjumpa lagi di video yang lain, di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.